pagi Ibu, Shalom. Di sini saya akan melakukan role play tentang komunikasi terapeutik. Nama saya Silvian Asokota, NPM 1214201190244. Ya, ini sebelum saya tatap muka langsung dengan pasien, pertama-tama saya akan mempersiapkan yang pertama yaitu tentang materi. Materi ini terdiri dari kasusnya itu Tuan D, 75 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri sipil, dirawat di ruang pemulihan akibat stroke yang diderita 10 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuan D masih merasakan lemah pada ekstremitas sinistra dan tekanan darah masih tinggi yaitu 170/120 mmHg. Data pasien, nama Tuan Dika, umur 75 tahun, tempat tanggal lahir Ambon 5 Agustus 1945. Iya. Ya, Ibu, sebelum saya tatap muka langsung dengan pasien, pertama yang harus saya persiapkan yaitu kasus yang pertama, Tuan D, 75 tahun, seorang pensiunan pegawai negeri sipil, dirawat di ruang pemulihan akibat stroke yang diderita 10 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuan D masih merasakan lemah pada ekstremitas sinistra dan tekanan darah masih tinggi yaitu 170/120 mmHg. Data pasien, nama Tuan Dika, umur 75 tahun, tempat tanggal lahir Ambon 5 Agustus 1945, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan kawin, agama Kristen, warga negara Indonesia, pendidikan S1 manajemen, pekerjaan pensiunan, alamat Ambon. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 170/120 mmHg, nadi 65 kali per menit, suhu 35,9 derajat Celcius, respirasi 16 kali per menit. Selamat pagi Bapak Ade. Perkenalkan, saya perawat Alin. Saya bertugas di ruangan ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Apakah benar ini dengan Bapak Dika, umur 75 tahun? Iya, benar. Oke, baik. Nah, Bapak, di sini saya akan memberikan latihan room yang membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Apakah Bapak bisa mendengar saya? Terima kasih Arif. Oke, baik Bapak, saya di sini untuk membantu proses pemulihan Bapak. Saya harap Bapak bisa bekerja sama dengan saya sehingga proses pemulihan Bapak ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak bisa cepat sembuh dan Bapak bisa cepat pulang dengan anak Bapak. Iya ya, dengar kata suster. Ya, baik. Nah, Bapak, kalau memang Bapak tidak mau berbicara dengan saya, Bapak bisa menggunakan isyarat. Contohnya, jika saya bertanya dan jawabannya iya, Bapak bisa mengangguk. Apakah Bapak bisa? Nah, kalau jawabannya tidak, Bapak bisa mengedipkan mata Bapak secara berulang-ulang. Ya, terima kasih Pak. Nah, di sini saya akan memberikan latihan room. Nah, latihan room ini merupakan gerakan sederhana yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot dan pergerakan sendi Bapak dan juga mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan Bapak. Nah, tindakan ini memiliki manfaat kepada Bapak yaitu untuk meningkatkan otot dan sendi Bapak pada ekstremitas sinistra atau bagian tubuh sebelah kiri Bapak yang masih lemah ini, sehingga Bapak bisa kembali pulih dan dapat pulang ke rumah secepatnya. Nah, tindakan ini membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, Bapak, sebelum saya memberikan latihan room, terlebih dahulu jadikan saya untuk mencuci tangan dulu ya Pak. Di sini saya akan memberikan tindakan room.
Tetapi sebelum itu saya harus melibatkan Ade untuk dalam proses pemberian latihan ini, sehingga ketika Bapak pulang ke rumah nanti Ade bisa melakukan gerakan ini demi dan untuk pemulihan total Bapak. Ya Dek, tolong diperhatikan ya. Ya, yang pertama saya akan mulai dari bagian kepala Bapak, karena memang Bapak belum bisa berdiri, jadi belum bisa duduk, jadi saya hanya bisa miringkan kiri dan miring kanan. Ini saya Pak. Kalau memang Bapak bisa duduk, kita akan melakukan gerakan rotasi pada bagian kepala. Yang kedua pada tangan. Fleksi, inspeksi. Berulang-ulang senyamannya pasien saya. Dua, tangan. Ketiga, saya masukkan kelas jari saya. Apakah sakit Pak? Oke baik, karena Bapak berdiri pastinya tidak sakit ya. Ini sih ya. Senyamannya Bapak saja dari pulang. Saya akan melakukan gerakan seperti pada di tangan. Sakit Pak? Ya baik Pak, di sini tindakan gerakan rumah saya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak. Ya Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah tindakan room yang saya lakukan tadi? Apakah Bapak merasa lebih baik dari sebelumnya? Ya, karena Bapak mengganggu, jadi artinya perasaan Bapak lebih baik dari sebelumnya. Sekarang tugas saya sudah selesai dan saya akan kembali ke ruangan saya. Tetapi nanti 2 jam lagi saya akan kembali untuk melakukan gerakan room lagi supaya proses pemulihan Bapak ini lebih cepat. Ya baik, ya sama-sama. Saya permisi dulu ya Pak, Adek.